Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona. Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 18. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa." Saudara dan saudariku yang kekasih, si anak bungsu telah pergi meninggalkan rumah bapaknya. Ia membawa harta warisan yang menjadi haknya dan menghabiskannya untuk hidup berfoya-foya. Bertepatan dengan itu datanglah bencana kelaparan, dan kemudian anak muda ini jatuh miskin. Begitu parah keadaannya, hingga ia tidak memiliki sesuatu apapun untuk mengisi perutnya. Bahkan ia ingin minta ampas yang menjadi makanan babi di sana. Juga tidak ada seorang pun yang mau memberikannya. Pada saat itulah ia insaf dan kembali ingat kepada bapaknya, orang yang mengasihinya, dan atas keinginannya sendiri ia ingin pulang. Saudara dan saudariku yang terkasih, tidak ada orang kuat jika ia harus menghadapi serangan dosa. Setiap orang, apakah ia pribadi yang tekun beribadah atau yang biasa-biasa saja, semua rentan terhadap kesalahan dan dosa. Yang harus kita lakukan adalah berhati-hati dan waspada terhadap bujukan, rayuan, atau tipuan si jahat. Sekecil apapun itu, kita harus tegas untuk menolaknya. Apa kira-kira yang terlintas pertama kali dalam pikiran anak bungsu itu? Bisa jadi hanya sebuah rencana kecil, keinginan sederhana, atau niat yang tidak serius untuk meninggalkan rumah. Mungkin ia jenuh dengan suasana di rumah bapaknya dan ingin mencari pengalaman-pengalaman di luar. Bisa jadi yang demikian. Atau ia ingin hidup bebas tanpa banyak aturan yang menurutnya tidak perlu. Itu juga bisa. Hal-hal yang demikian pasti juga pernah terlintas dalam pikiran banyak orang pada umumnya. Dan orang kemudian memakluminya. Namun keadaan akan berubah total saat si jahat masuk mengintervensi. Iblis tidak langsung datang dengan menawarkan dosa-dosa besar. Namun pada awalnya justru hal-hal yang sepele yang ditawarkan untuk menggoda manusia. Misalnya dengan mengatakan, ayolah, sekali-kali kan tidak apa-apa. Atau marilah, engkau akan melihat orang-orang juga melakukannya. Jika umpan dosa yang kecil ini kita terima, maka si jahat akan mulai mencengkeram kita. Ibarat binatang buas, maka setelah ia mendapatkan satu jari kita, ia tidak akan pernah melepaskan lengan kita, sampai ia kemudian menelan seluruh tubuh kita. Bukankah yang demikian ini sungguh mengerikan? Jika seseorang telah merasakan dosa kecil, maka tak pernah ada jaminan bahwa ia tidak akan meneruskannya dengan dosa-dosa berikutnya. Dosa itu ibarat racun candu. Sedikit masuk ke dalam tubuh, ia melemahkan sistem atau fungsi organ tubuh, hingga orang akan menjadi lemas dan ketergantungan. Kalau sudah demikian, jalan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan akan semakin sulit. Kita bisa melihat dalam kisah anak yang hilang ini.
Mengapa anak bungsu itu tidak segera menyadari kesalahannya dan harus menunggu sampai ia terjerumus begitu dalam di dalam penderitaan? Bayangkanlah, dari hidup yang nyaman, kaya raya, serba kecukupan, dan ternyata kemudian berangsur-angsur menurun, berubah 180 derajat, menjadi miskin, ditinggalkan, kelaparan, dan hampir mati. Bukankah sebelum sampai pada titik ini, pasti ada peristiwa-peristiwa yang bisa dipelajari? Mengapa ia tidak segera sadar bahwa langkahnya telah menggiring dia kepada kematian? Begitulah cara dosa membunuh manusia. Ia dibuat akrab dengan dosa-dosa kecil agar ia kemudian tidak mudah untuk menjadi sadar. Mungkin ada rasa gengsi, malu untuk kembali, atau merasa yakin bahwa ia dapat mengatasi segalanya dengan kekuatannya sendiri. Ini sungguh-sungguh berbahaya. Kita harus berwaspada agar jangan sampai hal yang demikian menimpa kita. Karena jikalau sudah sedemikian parah, bahkan sampai sekarat pun orang tidak lagi akan bertobat. Lihatlah dua penjahat yang disalib di sebelah Tuhan. Keduanya adalah pendosa. Keduanya juga akhirnya menderita hukuman salib. Bukankah seharusnya mereka sadar bahwa waktunya sudah habis? Bukankah mereka sudah sekarat dan hampir mati? Tetapi mereka tidak juga bertobat. Keduanya masih mengolok-olok Tuhan Yesus. Beruntung penjahat yang di sebelah kanan. Menjelang ajal menjemput, ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Dan atas kemurahan Tuhan, ia boleh bersama Tuhan masuk ke dalam Firdaus. Begitulah dosa menjerat manusia. Ia tidak akan berhenti sampai manusia itu mengalami kematian yang kekal. Pesan dari renungan ini adalah, jangan kita bertoleransi terhadap dosa. Sekecil apapun kita harus tegas menolaknya. Pertobatan tidak boleh ditunda-tunda. Kita tidak boleh sembrono dengan hidup kita. Ingat, hidup ini singkat dan hanya sekali. Jika kita salah melangkah, kita sendiri yang akan rugi dan kehilangan kesempatan untuk kembali ke dalam persekutuan yang abadi dengan Allah. Oleh karena itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan pasti akan membebaskan kita. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.